sekaligus Dewan Pakar PPISMI, Profesor Tridoyo Kusumastanto beserta ibu. Yang terhormat Dewan Pakar PPISMI, Dr. Apeni Arsyad. Yang terhormat Sekjen Bapak Heri Margono. Yang terhormat Ketua Orwisus Bogor beserta pengurus Bapak Dr. Aceh Hidayat. Yang terhormat Wakil Rektor IPB Profesor Dr. Iskandar Julkarnain. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Gibran Ibu Catur Wahyu Ningsi MM. Yang terhormat Direktur Razis Ismi Muzakir Mu'annas. Yang terhormat Ketua Umum Alisa Khadijah Ibu Ina Marlina MM. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Bogor atau yang mewakili Kiai Haji Eko Romli Wahyudi. Yang terhormat Ketua Ormas Islam Indigo Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor Kiai Haji Iwan Kurniawan. Yang terhormat Ketua Orda dan Arsat di lingkup Orwisus Bogor serta seluruh undangan rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini Yaumul Sayyidul Ayyam, hari Jumat 22 Februari 2025 bertepat 21 Februari 2025 bertepatan dengan 22 Sa'ban 1446 Hijriah. Kita semua alhamdulillah bisa hadir di Kampung Pabuaran Cimanggu dalam rangka syukuran dan launching Masjid Ismi yang bernama Siti Aminah Hadi Wardoyo. Baiklah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah kita semua, Nabi Baral Karim, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semua kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Siti Subedar, izin membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari. Acara ada 2 sesi. Sesi pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penutup. Sesi kedua ada peninjauan lahan pertanian pesantren Cendekia Ismi, pelepasan keberangkatan siswa SMK Pelita Cendekia mengikuti PKL, dan yang terakhir santap siang dan ramah tamah. Baiklah, hadirin rahimakumullah, kita buka bersama acara yang mulia ini dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harusnya sampai Bismillana wa walidayna. Baiklah, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Ustaz Dede Ilham Zaki. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Ibn Hamzah. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ismi atau Masjid Siti Aminah Hadi Wardoyo yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tridoyo Kusumastanto. Yang akan disampaikan oleh Andi Irman Patiroy MM. Maaf.
biarin lagi udah lagi ya mampir diperbaiki. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita akhirnya berada pada titik ini, titik peresmian masjid ISMI yang benar-benar ada SK-nya, ada logonya di masjidnya. Ini pertama kali kita resmikan. Yang kedua, kita bersyukur ini karena ini perlu saya cerita sejarah sedikit ya, sebelum sejarah sedikit. Pak Arif itu kalau punya keinginan harus jadi. Pak Arif itu konsepnya, ada konsep di ISMI namanya konsep desa cendekia. Desa cendekia itu kalau di ISMI itu sebetulnya implementasi dari misinya ISMI, yaitu penerapan impact dan penguatan impact. Nah, desa cendekia ISMI itu lapangannya di situ tuh. Impactnya itu kalau Bapak lihat di sini garis sekitar sini, ini lahan pertanian yang menjadi produk unggulan seperti unggur, ikan, ternak. Jadi di sini akan menjadi pusat-pusat percontohan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Itu namanya penguatan penerapan impact. Karena ISMI kan itu kan memang begitu ya. Yang diandalkan adalah wawasannya itu pengetahuan. Nah, gimana caranya supaya terasa? Bikinlah desa. Diserahkan kembali ya. Kepada masyarakat yang bisa memanfaatkan segala hasil pemikiran para cendekia. Kemudian ada impactnya, makanya kemudian ada masjidnya di desa itu, kemudian ada masjidnya, kemudian ada pesantrennya. Nah, saya perlu ceritakan sedikit Bapak dan Ibu sekalian biar jadi tahu saya semuanya dan menjadi bicara. Masjid ini berada di lahan wakaf keluarga Pak Arif Satria sebesar 6.000 meter di seluruh Surabaya. Jadi masjid ini berada pada lahan wakaf keluarga Pak Arif Satria. Pembangunannya bisa terus sampaikan supaya menjadi pembangunan ini, masjid ini 2 lantai ini berasal dari keluarga Pak Widodo. Terima kasih Prof, terima kasih Prof Khalid. Jadi masjid ini pembangunannya berasal dari keluarga Pak Widodo, sedangkan bangunannya dari Pak Arif Satria. Itu 6.000 meter. Ini jam Di 1.28. sebelah kanan, kalau Bapak lihat, kalau Bapak udah lihat sebelah kanan itu ada rencana pesantren cendekia. Sebelah kanan kalau Bapak lihat nanti turun lihat, itu kurang lebih 1.500 meter. Iya. Itu wakaf dari keluarga saya, insya Allah untuk pesantren cendekia ISMI 1.500. Di sebelah kiri itu juga ada lahan wakaf kurang lebih 1.000 meter, wakaf dari keluarga almarhum Pak Arif Hidayat. Di situ dibangun greenhouse. Jadi kurang lebih total lahan wakafnya itu yang ada di desa cendekia adalah kurang lebih 1 hektar. Dan akan ada pengembangan lain. Nanti Pak Arif akan ceritakan mengenai konsep cendekia itu. Saya hanya sekilas tadi bahwa desa cendekia itu adalah penerapan dari misinya ISMI yang disampaikan oleh Prof. Adili, gimana caranya menerapkan impact dan impact dalam satu tempat sekaligus supaya orang bisa lihat, supaya gak hanya omong-omong aja. Impact apa sih, impact apa, nah ini kira-kira. Bapak dan Ibu sekalian, ini kita perlu bersyukur karena masjid ini hanya dibangun 8 bulan. Alhamdulillah. Biasanya tuh kalau organisasi tahunan tuh ya, alhamdulillah itu kan bisa cepat dan alhamdulillah. Jadi malam selesai dikerjakan dari malam jam 12. Baru selesai jam 12 malam karena kita menunggu untuk hari ini, hari berkah, hari Jumat, kemudian juga mau dipakai Ramadan. Nah ini makanya kita, dan ini adalah hari yang baik sekali karena besok Pak Arif juga mau keluar dari tidak ada waktu untuk dan semuanya menjadi selain hari ini dan ini kemudian berkah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, saya tidak menyampaikan banyak hal, intinya semuanya Bapak dan Ibu sekalian, masjid ini terdiri dari 3 lantai. Ini lantai utamanya adalah lantai bawah ini. Lantai bawah adalah ruang pertemuan yang juga menjadi kantor ISMI Bogor.
yang Bapak tadi itu yang mau dikalahin mungkin bisa dibawa. Contoh nih Pak, saya tidak cerita apa-apa, hanya contoh. Jadi kalau di bawah itu, insya Allah bisa kita pakai kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi kantor bawah itu baru dari 3,4, kurang lebih baru dari 70% lah. Bisa dilihat tapi belum jadi, baru 70% kantor isi. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat dana yang cukup bagus, masih kurang kira-kira 300 juta supaya jadi. Tapi ya insya Allah dengan jolengan Pak Arief Ridho sekali dapat itu bisa lakukan semua bawah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam hal ini, dari Yayasan Al-Gibran, Sekolah Quran yang sudah membantu penyiapan semua ini. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit nih, ada yang alergi terhadap sebutan Al-Gibran tadi ini. Itu adalah nama yayasan anak saya berdiri dari tahun 2003 Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini perlu saya jelaskan karena menjadi bahan pertanyaan tersebut. Untuk Al-Gibran namanya. Padahal ini yayasan sudah lahir sejak 2003, belum ada Bapres yang sekarang. Aku perlu jelasin ini karena ada orang yang mau nyumbang, tapi kemudian dilihat Al-Gibran ini dari Bapres banyak duitnya, harus diundang, disumbang katanya. Nah ini jadi peran saya di yayasan ini tidak utama Pak, hanya supporting aja, konten aja. Nanti pesantrennya kita itu isinya ada SMP, SMA. Ini kita kerjasama dengan Yayasan Abdi Balsa. Kalau Bapak sudah pernah dengar namanya Sekolah Cendekia, itu nanti ada SMP, SMA, kontennya itu Yayasan Cendekia. Kemudian isinya tauhidnya segala macam untuk keagamaan artis itu barulah dari Yayasan Al-Gibran Sekolah Quran yang ini perlu menjadi klarifikasi agar nyumbangnya jangan ragu-ragu. Tadi ada yang mau nyumbang Pak, cuma dibilang punyanya Wapres, saya juga nyumbang karena dibilang banyak uang gitu. Jadi itu klarifikasinya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikinlah dari sambutan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Islam. Untuk selanjutnya sambutan dari Wakil sekaligus Dewan Majelis Pimpinan Pusat ISMI Profesor Dr. Widoyo Kusumastanto. Kepadanya dipersilakan. Kosong. Bisa. Calon kemana? Itu yang 2 itu depan. Oh, ngambil dari sound langsung ke kamera. Berarti siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Assalamualaikum Gede. warahmatullahi Kadang saya wabarakatuh. sih paling pakai itu 128 Alhamdulillah, wassallallahu Jam 4 jam. Iya, ya kurang lebih lah. la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Puji syukur kepada Allah yang diberikan pada kita semua rahmat iman, rahmat Islam, sehingga usaha, kekuatan, amal ibadah kita tidak ada lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Rahmawati, Ketum ISMI dan seluruh pengurus NDP pusat maupun juga Polres Bogor, juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, baik itu Puspida, Musika, juga kelurahan, seluruh warga Cisadeng yang kami hormati dan kami hargai atas kerjasama selama ini. Selanjutnya juga kepada pendiri ISMI Ibu Marunda hadir, juga yang kami muliakan Kiai Rauf dan telah hadir bersama kita serta para ulama serta seluruh para hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Masjid adalah tempat kita mengamalkan Islam, sehingga fungsi dari masjid
selain yang utama untuk ibadah kepada Allah SWT dan memuliakan Rasulullah dengan salawat kepada beliau. Selain itu memiliki fungsi untuk terus mengembangkan dan disampaikan oleh Mas Sandiman dan dengan demikian maka fungsi yang telah ditetapkan oleh resmi sangat tepat dan wilayah yang bukan main bidangnya oleh sekitar kawasan kompleks desa Sanatian yang nantinya akan terus mengembangkan pusat pengembangan teknologi khususnya terkait dengan pertanian, dan itu bisa menjadi contoh bagi warga dan juga berkembang ke berbagai wilayah baik Kota Bogor, Kabupaten Bogor maupun juga Jawa Barat dan juga Nusantara. Sehingga pusat peradaban tadi menjadi lengkap karena kita sudah memikirkan itu dua amalan dunia dan amalan akhir. Dengan pertemuan hari ini, insya Allah dengan memperkuat semangat kita bersama untuk terus meningkatkan karya-karya umat Islam yang memberikan dampak, memberikan peran bagi kemajuan umat manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang akan kita bawa saat kita dipanggil mandat Allah SWT tidak lain adalah anak-anak sholat yang merupakan orang tua, kemudian ilmu yang diamalkan dan memberikan manfaat, dan yang terakhir adalah pelajaran. Ini yang diajarkan Bapak Ibu saya, Siti Aminah dan Bapak saya Sulaiman Abdul, selalu bagaimana mengamalkan apa yang sangat mulia ajaran dari Rasulullah SAW. Sehingga hari ini sebagai wujud pendidikan yang saya terima dari Bapak Ibu saya, dan tentu kerjasama dengan ini Mas Arif, kita sudah bersama-sama dan mudah-mudahan dari wakaf ataupun juga bantuan lainnya akan diharapkan agar kalau masih 6 bulan kelihatannya pesantrennya semoga program-program yang dilaksanakan nantinya terus dapat kita kembangkan. Karena apa? Karena hubungan kita semua, hubungan berbagai organisasi, hubungan masyarakat, hubungan penduduk tempat menjadi tidak ada lain adalah bekerja untuk kemajuan umat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada pagi dan siang hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada istri saya, Sri Mariana Musuh yang hadir pada hari ini. Semoga kita selalu berkah dengan rahmat dan taufik serta hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Wakil sekaligus Dewan Pakar MPPS Profesor Dr. Widoyo Kusumastanta. Sambutan selanjutnya perwakilan pemerintah Kabupaten Bogor atau Muspika Lisae. Ada. Selanjutnya sambutan sekaligus launching Masjid Ismi atau Masjid Siti Aminah Hadiwadoyo oleh Ketua Umum Pimpinan Majelis Pusat Ismi Bapak Profesor Dr. Arif Satria sekaligus sebagai Rektor DPP dengan segala hormat kepada yang bersama.
pusat. Dan terus apa lagi? Sekjen, Pak Fadil. Oh, dari Jembatan, terima kasih. Kemudian saya hormati Pak Direktur dan Pak Budi, Pak Budi, Pak Baru, dan juga wakil kita Profesor Dr. Sampo serta keluarga, dan Pak Dirman dan keluarga, dan juga kebetulan sekaligus menjadi wakil juga untuk tanah yang akan kita dalam selanjutnya. Yang saya hormati Kak Marwah, beliau adalah salah seorang pendiri IJMI generasi awal yang semangatnya hari ini tidak pernah luntur, dan itu membuat semangat buat kita junior-juniornya, dan semoga kita semua kita mempunyai kesehatan dalam keadaan. Hadirin sekalian, mimpi itu gratis. Semua orang itu menurut saya sudah saatnya harus memulai dengan mimpi. Dan mimpi itu bisa terwujud 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Jadi sekalian, kalau waktu Pak Soleh membangun GSMI, itu Pak Freddy nantinya. GSMI itu dalam pikiran saya itu adalah, masa Pak Soleh bisa, saya tidak bisa. Itu pada saat saya menjadi dosen-dosen muda sekali. Nah, kemudian nggak apa-apa, punya mimpi. Itu masuk ke saya sebagai inspirasi. Apa yang dilakukan saya kami dan IJMI yang ada di Bogor, Pasar ini dan orang-orang, itu ternyata meletakkan sebuah fondasi. Jadi munculnya inspirasi yang beliau-beliau almarhum adalah kami semua yang selalu kita tidak tahu bahwa ternyata karya-karya beliau-beliau itu adalah karya-karya membuat orang lain berubah. Itulah sebenarnya mahalnya sebuah inspirasi. Kadang-kadang orang yang menginspirasi nggak tahu bahwa ada impact yang besar kepada dunia. Saya ngaku sekarang, tapi mungkin ada orang lain yang terinspirasi dari belum ngaku. Jadi kemudian ketika ada ketua IJMI waktu saya menjadi ketua IJMI Bogor, saya bertemu di Orda, Bogor, di rumah Pak Taufik. Dia potongan berapa? 100 juta. Juta 100 juta ini. Aja saya selesai di situ mendengarkan pusat dan mereka mimpi yang dulu bahwa kita punya sebuah masjid, mungkin membuat sebuah sekolah. Kalau pada dulu kita membuat asrama, mungkin masuk dari kayak saya buat sekolah, kemudian kita harus punya sekolah. Sehingga apa yang dapat kita sudah berkaitan adalah sebuah dan semua berubah dari mimpi, dan kita bermimpi pada saat itu tidak punya apa-apa. Yang saya dapatkan sekalian bahwa ternyata keberanian bermimpi itu gampang susah. Gampang karena saya di atas, tapi susah karena kadang-kadang tidak percaya diri dan berani. Kenapa? Sesuatu banget. Saya tidak pernah terbayangkan bahwa kita akan bisa bersama-sama semua support dari semua bersama IJMI, kemudian bisa membangun sebuah pusat desa pendidikan kawasan ini untuk menjadi sumber mata alam. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Besar Profesor Dr. dan keluarga yang telah memberikan wakaf untuk sini, dan kemudian juga kepada para yang lain yang sangat banyak, dan ada juga yang memberikan support kepada kita semua, termasuk semua dan saya di macam yang berani dan sangat besar dan membuka adanya yang ini kita semakin bisa mengembangkan jauh karena ini ada tahapan awal dalam proses desa pendidikan itu adalah bukan sekedar masjid, tapi Pak sudah sampaikan tadi pusat peradaban. Masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat ekonomi, masjid sebagai pusat pengembangan teknologi, masjid sebagai daya ekonomi
sampai di jam Nah, yang kita bahas maksudnya adalah bahwa satu, udah ya masjid Pak. merangkap teaching center lantai bawah adalah teaching center. Semoga Polres Bogor, Polres Bogor Barat bisa mengelola di bawah ini untuk tempat sekretariat, pengumuman, untuk tempat pelatihan petani-petani, karena konsepnya adalah bahwa ini harus hadir di masyarakat secara nyata. Dari awal 2021 awal Februari 2022 ini saya cuma sederhana, saya ingin fokus sesuatu di desa. Di sini di perkotaan sudah banyak, tapi kadang kalau masuk di desa, karena ada yang mulai dari posisi yang kita pada ini, supaya apa? Supaya bisa menjadi jembatan ataupun hub inovasi-inovasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang ada di Bogor ini atau di Indonesia untuk dimanfaatkan seluas-luasnya masyarakat sekitar dan petani-petani sekitar. Jadi kita ingin ini juga menjadi tempat balai latihan kerja PLK bagi lulusan-lulusan SMA yang memiliki pendidikan pertanian, ingin belajar pertanian, tidak perlu jauh-jauh datang ke Gunung Sate. Sehingga masyarakat sekitar sini, masyarakat Indonesia, siapa ya masyarakat Bogor nanti bisa belajar bertani di sini, dan kemudian ada uji coba bahannya, dan kemudian itulah yang kita sebut sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, pada saat yang sama kita bangun pesantren. Pesantrennya bersama dengan Yayasan Al-Gibran milik keluarga Pak Dirman. Jadi sekali lagi, Al-Gibran bukan nama Wapres, Al-Gibran bukan nama penyakit. Al-Gibran itu adalah putranya Pak Dirman yang tidak ini adalah kita. Karena saya juga ikut hadir menjemput pada saat Anda Gibran sedang dirawat di Darmais. Nah, terus kalian, kenapa? Karena Pak Dirman ini punya pesantren Al-Gibran yang santrinya sudah 3.000 orang. Jadi Pak Dirman itu bukan kaleng-kaleng ya. Beliau punya pesantren santrinya 3.000. Anda sudah pengalaman mengelola sebuah pesantren yang sudah banyak dari Cinere, di Depok ada di berbagai tempat beliau, dan sekarang kita akan bangun di sini. Kemudian terintegrasi dengan sekolah SMA Ihsan Cendekia. Karena sekolah Ihsan Cendekia kan konsepnya HB, saya tahu dari malam dari Solo, saya berkunjung ke sekolah SMA CT Arsa milik Harutaju Trans. Itu sekolah yang didedikasikan untuk orang-orang yang berprestasi dan orang-orang yang tidak mampu. Sebenarnya apa? Tidak mampu, tapi juga berprestasi. Sekarang SMA itu menjadi SMA terbaik nomor 4 di Jawa Tengah. Nah, itulah sekali lagi inspirasi lagi. Dulu saya berkunjung, bagi saya Pak CT membuat SMA di Jawa Tengah menjadi peringkat 4 terbaik. Masa di sini bisa membuat SMA terbaik nomor 1? Lagi-lagi mimpi. Saya keluar dari sana langsung ke pesawat, sekolah itu harus bermimpi. Pasti bisa. Ya, kita punya rezeki yang luar biasa, tapi kita tidak punya rezeki sebelum setelah itu. Tapi dengan semangat dan kerja keras, kita juga bisa mencapai dengan kolaborasi bersama kita semua. Karena itu sekalian, setelah kita sudah bangun fasilitas ini, kemudian pesantren dan sekolah. Dan sekolahnya itu kita beri kesempatan bagi keluarga yang tidak mampu. Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan ruang kita lagi untuk bangun sekolah, untuk membiayai dari operasional sekolah dan sebagainya. Dan sebelah greenhouse. Dan tadi Pak Gede sudah kisi-kisi, ini jangan lupa tangan-tangan sebelah harus sudah mulai dilihat, siapa tahu akan dijual. Siapa tahu Kang Sani dengan kita cepat langsung beli tanah wakafkan lagi. Siapa tahu Kang Biasa beli tanah wakafkan lagi. Jadi saya kira karena tanah sini relatif masih terjangkau dan kemudian dasar sudah dikawin berapa kuat, soalnya kita akan segera menunjukkan karena tanah 9.000 meter, makanya untuk membangun sport unggulan tidak cukup, sehingga kita harus terus mulai dari tanah dulu. Jadi mulai di tanah itu adalah bagian dari
bukan mimpi langkah pertama. Langkah kedua baru bangun masjid. Langkah ketiga terus dan kemudian kita akan bisa hadirkan sebuah instansi media unggulan, karena instansi media sekarang ada di mana-mana. Tapi instansi media sekarang sudah diadopsi oleh Kementerian Agama, namanya MAN Instansi Media. Sekarang sudah milik pemerintah. Pada idenya dari ISMI, dari Kak Marwah dan para pendiri kita, sosialisasi kita. Ada lagi instansi media yang ada di Serpong, ada instansi media yang di Sentul, itu dimiliki individu. Nah sekarang kita ingin mengembalikan ISMI sebagai sebuah entitas lembaga badan wakaf. ISMI sekarang sudah jadi nasib rumah wakaf. Kita harus memiliki sekolah sendiri dan memiliki masjid sendiri, memiliki pesantren sendiri. Karena apa? Yang kita lakukan adalah membuat ISMI bergerak secara institusional, institusi. Jadi tidak lagi individu. Jadi masjid ISMI, sekolah ISMI, pilih siapa? Milik badan wakaf ISMI. Alhamdulillah dengan posisi itu sebagai nazir, ini sekarang kita bisa mengumpulkan berbagai sumber biaya pendanaan dari rekan-rekan semua dan dari semua sahabat dan mitra yang alhamdulillah dalam waktu 8 bulan bisa wujud dan kita sudah pikirkan untuk tahap berikutnya. Namun sekali lagi ini tidak hanya di Bogor. Bogor ini adalah langkah awal untuk percontohan. Begitu ini sudah kita resmikan, kita launching, kemudian kita akan replikasi ke wilayah-wilayah Indonesia. Karena ISMI ada di 30 provinsi lebih, dan saya sudah bicara dengan beberapa gubernur, bupati yang kebetulan juga menjadi ketua ISMI wilayah membangun hal serupa karena sebenarnya sangat-sangat terjangkau dengan pembiayaan dari pemerintah. Nah, dengan itu sekalian, apa yang kita lakukan untuk daerah-daerah lain itu menjadi awal yang baik buat ISMI bangkit secara konkret di masyarakat, sehingga kita tidak omong-omong melulu, tidak diskusi terus. Diskusi itu harus, tapi bukan segalanya. Tapi yang paling penting adalah apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, tawarkan apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat dengan teknologi, dengan inovasi, karena masyarakat yang butuh inovasi dan teknologi itu. Karena itu kami sekali terima kasih hubungan semuanya. Di sini juga ada ternyata ISMI Orsat Wisata. Pernah ketuanya? Nah, ketua ISMI Orsat Wisata. Ini Wisata itu sudah ada ISMI. Jadi ISMI itu akarnya sudah sampai ke kecamatan-kecamatan. Ini potensi luar biasa. Karena itu Orsat segera Pak markasnya di sini, Orsat Wisata, untuk menjaga, untuk merawat, membangun itu sungai. Merawat itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita sudah membangun, maka mau tidak mau ada kewajiban kita untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan itu juga tidak mudah. Insya Allah dengan kerja keras dan bersama kita semua, kita bisa wujudkan mimpi-mimpi kita, dan saya berharap ISMI yang ada di sini juga punya mimpi yang sama, punya mimpi yang lebih besar, karena saya yakin apa yang kita lakukan pada tahun ini yang ada di sini, saya yakin masih ada punya mimpi-mimpi yang lebih besar lagi. Bergerak, terinspirasi. Jadi kalau semua orang di Indonesia, umat Islam itu kita semua ini semua berkarya dan kemudian secara tidak sadar bisa menginspirasi orang lain, maka bagi orang yang terbuka melakukan sesuatu, terbuka untuk melakukan karya-karya, dan kemudian karya-karya itu akan menginspirasi orang lain lagi, orang lain terbuka lagi. Nah, akumulasi dan proses saling menginspirasi itulah yang menjadi jalan dari kemajuan umat, kemajuan bangsa. Jadi bangsa maju, umat maju itu sederhana. Karena apa? Bukan karena satu pihak, bukan karena satu pihak yaitu pemerintah saja, tapi masyarakatnya itu perlu menginspirasi. Itu yang terus kita doakan. ISMI itu adalah inspiratif dan transformatif. Jadi tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi kita juga harus bisa mentransformasi. Tidak hanya bisa karya menginspirasi, tapi juga karya yang menggerakkan, yang kemudian menjadi salah satu sumber perubahan sosial di lingkungan manapun, termasuk dalam kecil pada level desa.
Nah, saya kira demikian untuk sekalian bisa merupakan kesukaan yang ada di sini. Kalau berkat Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan rezekinya, kesehatannya, dan juga pada para wakif yang sudah memberikan sumbangan untuk masjid ini dari Ismi Center serta kesana nanti untuk Ismi Santren dan Ismi Sekolah. Saya doakan semoga rezekinya dilancarkan, karena insya Allah sedekah itu adalah saat terbaik untuk menambah rezeki. Jadi kita bersedekah untuk masjid tidak akan mengurangi rezeki kita. Rezeki itu soal dari Allah, dan semakin banyak yang kita keluarkan untuk kegiatan sosial dan ibadah, maka insya Allah rezeki kita akan semakin berlimpah. Karena sekarang itu ada konsep gift economy. Jadi ekonomi gift ekonomi hadiah, ekonomi sedekah. Kalau dulu sedekah tidak ada kos, memberi sesuatu atau berasa kos, seperti itu bagian dengan kos. Dalam konteks kepercayaan kita pada akhirat, pada investasi kita di dunia maupun investasi di akhirat. Jadi sebelum kita sampai akhirat, kita harus investasi di dunia dulu. Dari dunia, mereka doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia dulu baru akhirat. Jadi dunia bahagia, insya Allah buat kita untuk di akhirat juga bahagia. Jadi Prof. Doyo dan keluarga, terima kasih atas sumbangannya. Semoga Bu Jamina selalu mendapat tempat yang mulia di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau singkat, masjid sah sejaman bagi Allah. Dan Pak Dirman juga terima kasih. Pak Dirman kerja luar biasa. Beliau ketua panitia pembangunan masjid yang rutin mengontrol, rutin mengawal, dan termasuk dalam merancang, kemudian mengawasi dan berdiri beliau yang melakukan ini. Dan beserta para pengurus-pengurus yang lain. Dan harapan kita adalah semoga ini menjadi awal, dan saya mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan, namun ini menjadi semangat baru buat Ismi Orda Bogor semakin bangkit kita fasilitasi. Semoga Ismi semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat ISMI Profesor Dr. Arif Satria. Untuk selanjutnya hadirin rahimakumullah adalah pembacaan doa. Perlu diketahui pembacaan doa ini akan dibacakan 2 kali untuk menambah keberkahannya masjid ini. Yang pertama, pembacaan doa akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Rajab dari Jakarta sebagai pembina Yayasan Al-Qiblan Qur'ani. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu alim ulama, semua jemaah yang ada di tempat ini, di penghujung acara ini, marilah kita membuka doa sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan masjid yang baru saja diresmikan ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang tidak sepi dari jamaah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, wabil khusus kepada pewakif. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan usahanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan rezeki yang lebih banyak, melimpah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa yang kedua akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mama Kiai Haji Abdul Bakri sebagai murabbi pimpinan Pondok Pesantren Mama Bakri saya, dengan segala hormat kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai hari yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang mulia, di tempat yang paling mulia, dan semoga kita akan memasuki bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, kehadiran orang-orang besar. Semoga kehadiran ini menjadi berkah khususnya kepada masyarakat kecamatan wisata. Saya tidak mengada-ada. Allah yang mengatakan kepada Bapak ini adalah orang-orang besar. Yarfa'ullah alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara beberapa derajat. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kecamatan Wisata. Saya hadir di sini sesungguhnya para pondok memimpin doa tidak memiliki kapasitas untuk memimpin doa, karena kebetulan ini yang menjadi ketua KISMI Kecamatan Wisata jebolan pondok saya, sehingga saya diundang ke sini. Begitu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita yakin insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu perintah Allah. Beserta perintahnya Allah sertakan janji, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pasti aku dijawab doa. Sebesar sebanyak apapun doakan, bukan bermaksud mengajarkan, tapi hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Rasul menyampaikan ada 4 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Cara yang pertama, pada saat itu berdoa, saat itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, ditangguh. Apakah ditangguhkan dari alam dunia atau ditangguhkannya nanti di akhir? Karena Sayyid Abdullah menyampaikan dalam kitab fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi yurid, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang ditentukan oleh kamu. Bahkan lebih jauh daripada itu, pada materi yang ditentukan oleh Allah, bukan pada materi yang kamu lakukan. Karena yang paling tahu kapan itu doa harus dikabulkan dan diganti dengan apa doa itu harus dikabulkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya doa itu dengan doa yang tidak inginkan, dengan dihidangkan dari musibah. Jadi ketika kita maaf satu bis semuanya jatuh ke jurang, padahal doa kita minta rumah, doa kita minta mobil, doa kita minta, bahkan mungkin yang jodoh di sini doa kita minta jodoh. Tapi pada saat bis itu jatuh ke jurang, yang dibutuhkan rumah, yang dibutuhkan mobil, yang dibutuhkan adalah mobil. Jawabannya tentu bukan. Yang dibutuhkan adalah salat. Itu adalah cara Allah untuk dijawab. Lebih jauh daripada itu yang keempat, doa.
dengan mobil, kita minta rumah, kita minta mobil, kita minta motor, kita minta jodoh. Tapi pada saat itu mereka hijrah datang kepada kita. Yang kita butuhkan tentu bukan rumah, bukan mobil. Yang kita butuhkan bukan motor, yang kita butuhkan bukan nikah. Tapi yang dibutuhkan apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah, doa ijabah itu sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan materi yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu apa doa kita harus dikabulkan dan materi apa yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yakin doa kita saat ini dikabulkan oleh Allah. Apakah cash atau ditangguhkan di dunia atau di akhirat, atau diganti dengan menghindari daripada musibah, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Manan, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu berkumpul di rumah masjid tempat yang terbaik. Kami hamba-hambamu berkumpul di hari yang baik menurut Rasulullah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Lebih jauh daripada itu, kami berkumpul di bulan yang baik, di bulan di mana Engkau memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di bulan di mana Engkau perintahkan membaca sholawat atas kekasihmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan di mana diangkat, dilaporkan setiap amal-amal kami selama 1 tahun. Allahumma ya Allah, tiada lain dan tiada bukan kami hamba-hamba datang kepadamu untuk mohon ampun dari perbuatan dosa, maksiat dan durhaka yang selama ini kami lakukan. Ampuni dosa maksiat mata kami, dosa maksiat telinga kami, dosa maksiat lisan, bibir kami, tangan kaki kami, dosa maksiat kotor pikiran kami, dosa maksiat kotor hati kami dengan diri dan istri dan lain-lain sebagainya, terutama dosa makanan, minuman yang telah masuk ke rongga mulut kami. Rasul Engkau pernah bersabda, kullah min nabata min haramin tanatu awal. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan dan minuman yang haram, api neraka utama bagi. Wallahi ya Rabb, sedikit atau banyak telah lewat rongga mulut kami makanan minuman yang haram yang telah menjadi darah dan daging kami. Tidak sanggup kami nanti di akhirat karena makanan minuman yang haram, kemudian Engkau lemparkan kami ke dalam azab api neraka. Sucikan dari makanan dan minuman darah daging kami, darah daging ibu bapak kami, darah daging suami istri kami, darah daging anak-anak kami dan cucu cicit kami. Roh ampuni dosa kami meninggalkan sholat 5 waktu. 1 sholat ditinggalkan 8.000 tahun akan azab dalam azab api neraka jahanam. Yang kami tinggalkan, yang kami lalaikan bukan 1 waktu, banyak waktu, bahkan mungkin tidak terhitung jumlahnya. Berapa lama kami harus mendekam di dalam azab api neraka karena meninggalkan sholat 5 waktu. Saat ini kami datang kepadamu, ampuni dosa meninggalkan sholat kami, ampuni dosa meninggalkan sholat kami, ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari ditinggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka seumur hidup ditombok tidak akan pernah cukup. Yang kami tinggalkan bukan 1 hari, banyak hari, bahkan tidak terhitung. Di masa-masa kami jahiliyah, sebentar lagi datang bulan suci Ramadan,
puasa yang kami tinggalkan, mengulangi kami kodohi. Kami tidak datang kepada siapapun kecuali kepada Engkau, karena Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Mohon ampun kami dan tobat kami. Engkau ampuni dosa meninggalkan puasa kami. Ampuni dosa kepada ibu dan bapak kami, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari. Ibu kami melahirkan kami antara ibu dan mati. Ibu bapak kami membimbing kami, mengasuh kami, memberikan makan, minum kami, pakaian kami, pendidikan kami. Setiap kami menjadi orang-orang sukses. Akan tetapi kami dulu bisa membalas lebih baik jasa baik ibu bapak kami. Bahkan mungkin antara kami ada yang masih menyusahkan. Bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti ibu bapaknya. Roh pada saat ini kami datang kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Bebaskan dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami, terutama kepada ibu bapak kami yang telah tiada. Kepada siapa kami datang kecuali kepada Engkau ya Rabb sebagai pemimpinnya. Izinkan di tempat mulia ini, di hari mulia ini, di bulan mulia ini kami berdoa untuk ibu bapak kami. Roh, sejahterakan lahir batin mereka, sehatkan lahir batin mereka, senangkan kehidupan mereka. Jangan Engkau buat susah. Sudah cukup yang susah mengandung kami, melahirkan kami, mengurus kami. Sedang senangkan mereka, bahagiakan mereka di akhir hayat mereka. Jadikan ahli Quran, ahli ibadah, ahli zikir, ahli Al-Quran, istiqomah sampai akhir hayatnya, dan Kau wafatkan husnul khatimah. Teruntuk ibu bapak kami yang tiada, ampuni segala dosa, terima iman Islam dan amal baiknya. Hari ini mereka sedang ada di alam kubur, di alam barzakh. Terangkan alam kubur, luaskan alam kubur, rahmat di alam kubur. Berkat doa kami bila Engkau sedang siksa, angkat siksanya, ganti dengan rahmat-Mu. Besok di akhirat, masukkan mereka ke dalam surga beserta kebutuhan hatinya, cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Hari ini ya Rabb, kami sedang ronci penggunaan masjid Iqsi. Jadikan masjid ini sebagai sebuah kendaraan keselamatan bagi kami, bagi masyarakat umat Islam khususnya yang ada di sekitar masjid ini. Allahumma ya Allah, jadikan masjid ini adalah masjid yang penuh barokah, di mana di masjid ini bisa beribadah kepada Engkau ya Allah, di mana di masjid ini kami bisa menimba ilmu ya Allah. Lebih jauh daripada itu, di masjid ini kami tetap membangun diri kami, keluarga kami, masyarakat bangsa kami ke arah sejahtera, baik lahir maupun batin. Allahumma ya Allah, Engkau dengar permohonan kami dan Engkau terima permohonan kami, serta Engkau kabulkan permohonan kami di rahmatika wa izzika wa hisika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung peninjauan Pak ke bawah. Pak Andi belum. Pak Andi. Siap Pak.